Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, presenter podcast Nurul Huda, dengan tema yang sama, bincang-bincang yang sama, dengan narasumber yang berbeda. Jadi untuk narasumber kali ini kita ambilkan dari anak PPL dari kampus Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Untuk sekarang yakni kita perkenalkan dulu yakni Mbak bukan Bapak, Mbak Ina. Oke, mungkin langsung saja Mbak Ina ya. Mungkin langsung bisa diperkenalkan kurikulum vitae-nya agar lebih jelasnya sampean. Kalau saya kan masih belum tahu sampean jenjang pendidikannya dari bawah sampai terakhir kan masih belum mengerti saya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ina Solati, rumah saya di Kudus Kelakah, Lumajang, Ustaz. Nah, pendidikan awal saya itu TK, terus lanjut SD, tapi saya itu pindah Ustaz di MI Jurungan, Riyadul Jannah Al-Bustami, dan juga MTS-nya di situ. Ceritanya gini, ketika saya itu pindah ke MI itu ikut bapak saya ke pondok tersebut. Waktu itu saya masih kelas 2, Ustaz. Dan kepengen mondok gitu. Ya kan masih kecil ya. Ya keinginan mondok itu bukan ingin menjadi lebih pintar atau apa waktu itu. Pengennya itu makin putih gitu. Oh. Makin cantik gitu Ustaz. Ya karena memang dulu dogmanya di masyarakat itu yang beredar itu kalau mondok itu tambah putih. Iya, tambah putih. Ya, dan itu tidak berlaku bagi saya. Singkat cerita, akhirnya saya itu mondok. Setelah mondok itu saya akhirnya nggak kerasan juga nangis gitu. Tapi karena saya sudah keputusan saya dan saya juga takut sama bapak saya waktu itu. Nah, lanjut lulus dari MTS sana, saya itu langsung menikah. Jadi saya itu MTS menikah. Iya, Ustaz. MTS menikah berarti masih belum punya KTP ya? Ada Ustadz, makanya saya itu kelahiran 86 itu dijadikan 8. Oh iya ngerti ya udah usah dilanjutkan istilahnya ngerti lah ya. Ada program itulah ya ngerti saya. Jadi takutnya ada nanti yang lembaga yang kesenggol takutnya. Oke, ngerti berarti lulus MTS itu jenengan nikah Seminggu SMP. Dari pondok saya langsung nikah. Oke. Dan dapat tetangga, cuma selisih 2 rumah sama suami saya itu Ustaz. Oke. Terus saya itu sudah punya anak 3, 4 Sekarang? sama anak angkat saya. Alhamdulillah. Oke. Terus Setelah itu saya itu diajak kakak saya buat ngajar di Madin. Ternyata Madin itu buka SMPI. Jadi saya itu ngajar juga di SMPI. Singkat cerita, saya itu juga tertarik ngajar di SDI Al-Muhajir. Oke. Itu kepala sekolahnya itu Ropin. Oh iya. Itu adik kelas saya. Di Syarifuddin dulu adik kelas saya. Kan pas kuliah ini gimana ceritanya? Terus tertarik kuliah itu kan saya nggak punya ijazah. Oke, ya. Jadi ikut paket itu Ustaz. Jadi akhirnya saya itu kuliah pakai beasiswa Madin. Karena ya keinginannya saya itu ingin punya ya sama kayak teman-teman. Belakangnya itu ada nama. Oke. Ya. Terus setelah itu ya berat Ustaz. Saya itu kuliah itu berbagi pengalaman ya, karena sudah usia sekian, terus sudah berkeluarga juga. Sebenarnya usia ndak begitu sih sampean, ndak begitu tinggi lah maksudnya, karena tapi cuman karena pernikahan sampean yang terlalu awal lah istilahnya.
Sebenarnya begitu. Iya, tapi kan teman-teman saya itu kan banyak yang contoh Mas Ari ini kan masih lanceng Ustaz. Masih berjaka gitu. Ya, Terus lanceng saya- tapi kan berumur. Oke, terus? Iya, terus setelah itu saya ya hampir mau nyerah gitu. Tapi alhamdulillah saya itu tidak nyerah Ustaz karena banyak dukungan dari keluarga. Oke. Karena keluarga saya ini maaf ya Ustaz, mbah saya yang kemarin umroh yang kata jenengan itu, Ya. itu tidak bisa baca. Oke. Terus ibu saya juga tidak bisa baca gitu Ustaz. Jadi cuma bapak saya yang bisa baca, yang lulus sampai SD gitu. Oke. Jadi sangat mendukung ketika saya itu jadi guru, saya itu kuliah gitu. Keluarga saya itu sangat bangga gitu. Ya bangga. Kalau orang desa itu biasanya kalau anaknya jadi guru itu bangga. Nggak tanya gajinya berapa, tetapi kalau sudah jadi guru itu bangga biasanya. Kalau orang desa itu seperti begitu. Ini akhirnya sampean ikut program beasiswa ada di Syarifuddin. Ya, betul. Oke. Saya balik ke depan lagi dulu. Ini kan sampean sebelum mondok itu kan sekolahnya di rumahnya ya. Iya, SD itu di rumah. SD di rumah. SD di rumah kelas 2 berhenti. Terus kelas 2 itu kenapa kok bisa berhenti? Ya ikut bapak itu ke pondok terus pengen mondok gitu. Oh, bapak itu ngapain ke pondok dulu? Ada acara imtihan Ustaz. Oh, berarti bapak alumni sana. Iya, alumni sana. Oke. Di Kiai Muhammad ya. Di Kiai Bastam. Iya, Kiai Bastam. Putranya itu kan Kiai Muhammad. Iya, biasa betul. Ya, karena abah saya pernah di sana. Kalau beliau itu sering ke rumah. Oh, Ya, masih sering ke rumah. Abah saya tuh dulu 17 tahun apa 18 tahun itu di Beladu. Setelah itu beberapa tahun itu di dalamnya almarhum Kiai Bastam itu. Jadi kalau ikatan dengan keluarga saya di pondok sana itu cukup dekat karena memang saudara-saudara saya ataupun santri dari bapak saya itu banyak yang dirujuk ke sana ataupun dirujuk ke pondoknya yang di Beladu itu. Berarti mondok mulai kelas 2. kelas 2 Ustaz. Ngulang kelas 2 apa memang Enggak langsung kelas 2 di sana. oh kelas 2. Mondok berapa tahun di sana? 10 tahun kurang 3 bulan. Berarti sampai lulus MTS ya? Iya, MTS. Sampai lulus MTS. Langsung nikah. Langsung nikah. Berarti setelah 10 tahun mondok di sana pulang boyong nikah langsung. Oke. Setelah jelang berapa tahun dari pernikahan sampean sudah punya keturunan? Langsung Ustaz. Saya itu Ya kan nggak langsung banget lah, kan nggak mungkin lah. Sekarang akad pas langsung punya anak kan nggak mungkin juga. Maksudnya selang berapa tahun lah? enggak 1 bulan cuma. 1 bulan, oh maksudnya hamil lah. Iya, langsung. Memang tidak boleh diikut apa-apa gitu. Khawatirnya kan nggak punya gitu. Oh ya, berarti sama dengan saya dulu gitu. Saya tuh menikah itu bilang sama istri saya jangan sampai ikut kayak gitu karena menurut saya mohon maaf jika persepsi kita berbeda. Ini persepsi saya aja. Menurut saya itu agak sombong lah kalau ikut kayak gitu. Kan belum tentu kita dikasih sama Allah. Belum tentu dikasih nih, sudah nolak kayak gitu itu. Kayak bansos kan belum tentu nama kita itu ada di bansos. Kok sudah nolak? Saya ditulisi di banner di depan rumah saya menolak bansos. Ya itu menurut saya itu sombong. Jadi Allah itu belum tentu memberikan kita itu amanah untuk mempunyai anak. Jadi saya ngomong sama istri jangan, ada usah. Kalau kita baru kita dikasih anak, mungkin setelahnya mungkin mau program atau apa terserah. Tapi kita usahakan aja dulu gitu. Oke. Setelah itu berarti selama berapa tahun berkeluarga sampean itu tidak mempunyai kegiatan lah istilahnya? Iya, karena tidak ada kegiatan, akhirnya saya terjun di pendidikan. Ya, selama berapa tahun di ketika berkeluarga itu? 14 tahun. Ustaz. Enggak, maksudnya sampean itu kan menikah. Selama berapa tahun itu sampean tidak punya kegiatan baru? Kok enggak punya kegiatan ya? Saya mau punya kegiatan ngajar kah gitu itu. Berapa tahun sampean istilahnya nganggur lah istilahnya. Ya,
14 tahun itu Ustaz. Jadi ibu rumah tangga. Iya. Baru pas sampean setelah itu? Iya, karena diajak Caca itu biar ilmunya itu mengalir gitu, manfaat lah nah, istilah. gitu. Akhirnya tertarik gitu. Terus keluarga itu juga mendukung. Oh, berarti setelah itu sampean ikut paket itu dengan cara itu. Iya. Sebelum ikut paket tapi sampean sudah mengajar. Belum. Belum, Ustaz. Oh, belum. Ketika Berarti sudah di SDI ini sudah saya ikut paket. karena ada keinginan mau kuliah. Tapi berarti sebelum ikut paket sampean sudah ngajar? Belum. Belum. Oh, belum. Berarti ketika sampean ikut paket sambil sudah ngajar gitu. Iya, Ustaz. Oke. Berarti selama di SDI jadi guru mapel apa gimana kawan? Awalnya saya itu guru Al-Qur'an, setelah itu ditunjuk jadi wali kelas. Setelah saya kuliah, kembali lagi ke guru Al-Qur'an karena ngajarnya hanya 4 hari. Oh, 4 hari. Dari Ya? Senin sampai Kamis, Ustaz. Oke. Setelah itu ikut percepatan lah, ikut paket lah istilahnya, ikut paket. Terus yang menawarkan sampean itu untuk beasiswa ini dari? Ada yang ngajar di Syarifuddin namanya Nunzia, itu yang mengarahkan saya untuk kuliah gitu. Oh, dari keluarga dalam lah, Iya. dari keluarga pemilik lembaga. Bukan, lembaga Al-Hamdani di sana. Oh, Dekatnya rumah Ustaz, bukan dari Al-Muhajir. berarti sampean punya ngajarnya di 2 lembaga sekarang. Kalau di Al-Hamdani di Madinah Ustaz. Oh, sorenya di non formalnya. Iya, Terus di Al-Muhajir itu formalnya. formalnya. Gimana membagi waktu, soalnya sampean kan sekarang sudah punya anak, ketika sampean itu harus berada di dunia pendidikan. Kalau di Madinah itu setelah maghrib Ustaz di sana. Jadi saya itu cuma ambil 1 minggu 2 kali, tidak full itu. Ya soalnya nggak kebagian waktu juga sama anak-anak itu. Kalau pagi, ini kan salah satu resep sama teman-teman ini. Sampean kan kuliah, sek ngajar, sek mengurus rumah tangga, mengurus anak. Ini gimana solusinya ini? Apa anak dimandiin dulu baru ke sini kayak gimana? Itu kerja sama Ustaz. Oh, sama suami. Suami kebetulan kesibukannya? Jualan. Oke. Pedagang, Ustaz. Iya, pedagang. Oke. Terus bagaimana? Mulai Ya, paginya biasanya kan bangunnya kalau pagi itu kan biasanya memang daerah tempurnya perempuan biasanya kalau pagi itu. Kalau saya sejak ngajar di SDI itu kan di SDI memang diterapkan untuk di buku penghubung itu ada sholat tahajud itu Ustaz. Jadi saya itu sudah terbiasa bangun jam 2:30 gitu. Jadi setelah sholat ya lanjut, setelah sholat subuh kita langsung beraktivitas masak dan Mempersiapkan sekolah anak ya. Iya, karena anak-anak sudah mondok yang 2 Ustaz. Oh, sudah mondok. Iya, tinggal yang kecil. Yang pertama itu di Beladu, itu Oke. Hafid. Terus yang kedua di Syarifuddin kelas 2 MTS. Di dalamnya Gus siapa itu namanya? Yang tahfidz, program Iya. tahfidz. Gus siapa? Gus Darwis. Iya. Ya. Sama gurunya lupa kebanyakan. Oke, berarti ada di dalamnya Gus Darwis. Cowok ya? Iya, yang cowok. Cowok semua. Cowok semua apa? Enggak, Anaknya yang gini? perawan yang Yang- pertama itu Yang cewek ada di Beladu. ada di Beladu. Salaf berarti? Iya, di dalamnya Oke, Toha. ya Ketoha tapi yang istri muda. Oh, nggih. Istri kedua lah istilahnya. Oke. Setelah itu yang terakhir. Berarti kan tidak usah diurus ini. Berarti yang 2 itu kan Iya, sudah ada yang di asrama semua. Yang terakhir. Iya, sama mbahnya di rumah. Oh, masih kecil. Iya, umur 4 tahun Ustaz. Oh, berarti Sekarang ya sama ayahnya, sama bapaknya gitu. oke, berarti sampean setelah mempersiapkan sarapan dan lain sebagainya, berarti sampean langsung beraktivitas sebagaimana mestinya. Iya. Dengan kuliahnya bagaimana?
Kalau kuliahnya itu kan hari Jumat sama Sabtu. Jadi full itu udah ngajar, fokus di kuliah. Oke, berarti sudah tidak mengajar di hari itu ya. Bagaimana kalau sama keluarga gimana? Kalau sama keluarga ya malamnya Ustaz kan pulang. Bukan itu maksudnya. Maksudnya rutinitasnya, maksudnya apa nggak bentrok apa kayak gimana gitu, itu kan meminimalisir. Kan kita kan punya kewajiban juga kan di kuliahnya lah gitu. Itu kadang kita kan nggak fokus kalau punya anak kecil itu, ketika kita berangkat kuliah anak masih rewel kayak gitu itu. Ya kalau sakit saja Ustaz. Oh. Kalau anaknya sehat tuh ya ndak, sama ada sudah yang mengondisikan karena kembali ke tadi keluarga itu sangat mendukung gitu. Oke. Ya mungkin kalau sakit anaknya ya mungkin saya izin gitu Ustaz. Atau izin pulang dulu gitu. Oke. Karena itu memang susahnya kita sudah jadi ibu rumah tangga, tapi selain di situ kan kita masih ingin mengejar cita-cita kita yang mungkin sempat tertunda lah istilahnya kan. Tapi tidak apa-apa, yang penting niatan dan tujuannya baik, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Amin. Terus berarti sampean itu sebelum PPL kan memang sudah mempunyai bekal lah di dalam mengajar dunia pendidikan lah istilahnya. Tidak sama dengan beberapa temannya mungkin di dalam prodinya sampean itu mengajar di dunia lembaga pendidikan yang formal. Kadang kan kita kan berasal dari madrasah diniyah biasanya kan ya, yang program beasiswa tersebut. Berarti tidak begitu terkejut lah maksudnya di dalam pembelajaran di MI itu sendiri, kan mengurusnya anak kecil kan ya. Iya Ustaz. Karena apalagi kalau ibu rumah tangga itu sudah tidak terkejut lagi, karena memang kita itu setiap hari memang bertemunya hal-hal kayak gitu. Jadi ya memang biasanya bukan istilahnya, intuisi dari seorang ibu itu biasanya keluar kalau ketika mengajar begitu ya. Makanya saya itu di SDI itu dituju kelas 1 terus Ustaz. Karena sudah ibu-ibu gitu, lebih telaten gitu. Jadi hampir 5 tahun itu di kelas 1 terus gitu. Di SDI sudah berapa tahun jenengan? 5 tahun Ustaz. Sudah 5 tahun ya. Cukup lama juga ya 5 tahun itu. Terus yang di Diniyah, yang di dekatnya rumah itu? Oh baru Ustaz, cuma 2 tahunan. Oh 2 tahun. Ya, baru buka. Pas sudah dapat kesempatan dapat beasiswa ini dari situ ya? Bukan, kan saya awalnya ngajar di Asidikia itu. Yang pertama yang diajak cacak saya. Oke, ya di sana. Saya itu kan ngajarnya SMPI sama SDI. Terus SDI itu tidak mau diduakan, suruh pilih salah satu itu. Oh, SMPI-nya di mana sampean? Di Kudus, dekat rumah juga. Di Asidikia itu? Iya. Yang masuk ke selatan tuh? Iya, yang dekatnya masjid. Tingkat ya, oke. Berarti ada pilihan bahwa sampean mau ambil di SMPI-nya atau ambil di SDI-nya. Iya. Oke. Terus program beasiswa itu sampean dapatnya dari teman-teman. Dari Nun siapa tadi? Dari Nunzia. Ya, yang di lembaga mana? Lembaganya itu di Kelakah. Oh, berarti tidak ngajar di lembaganya beliau jenengan. Iya, Cuma ada rujukan lah istilahnya. Iya, Oke. ditolong gitu intinya. Oh, begitu. Alhamdulillah sekarang sudah hampir semester akhir ini, berarti sudah hampir semester akhir. Berarti setelah PPL ini apa biasanya kegiatannya? Setelah PPL. Setelah PPL. Ngajar Ustaz. Di rumah ya? Enggak, maksudnya ketika di kampus setelah ini. Setelah PPL apa biasanya? Sepertinya kita istirahat dulu 15 hari. Oke. Terus katanya ada perubahan lagi 2 bulan gitu Ustaz. Perubahan untuk KKN. Oke, berarti setelah PPL ini tidak ada apa istilahnya kayak laporan makalah atau selain sebagainya, proposal? Ada ujian PTK Ustaz. Oke, berarti setelah PPL ujian PTK
libur dulu selama 15 hari. Ujian PTK-nya kan sebelum KKN kan? Iya, sebelum Ustaz. Kira-kira kapan itu? Kalau tidak salah 1 bulan 2 bulan lagi? tanggal 26. Tanggal 26 ya. Tanggal 26 26 Oktober. bulan ini berarti. Iya. Bulan ini. Setelah PPL menunggu hasil itu KKN sudah. Iya. KKN. Oke. Ini KKN itu biasanya kalau di Syarifuddin itu nginep apa kayak gimana Nginep, sistem? Ustaz, 2 Gimana nanti masalah sama keluarganya? Bukan masalah malam lagi ya, saya enggak tanya. Maksudnya sama anak lah istilahnya lah. Sama anak kan ada anak sama kan punya anak kecil yang ditinggal lah istilahnya. Kalau untuk yang mondok saya sudah pamit dulu sama yang mondok. Oke. Ibu kayaknya kalau sudah dua bulan ini kalau KKN ndak ngirim gitu. Oke, Jadi enggak. ndak usah apa. Istilahnya bukan enggak ngirim lah, enggak ke pondok lah istilahnya kalau dikirimnya. Ndak bisa berkunjung gitu. Enggak bisa intinya, berkunjung. Ustaz. Ya mereka itu memahami. Oke. Terus untuk yang si kecil ini ya sama bapaknya saat di rumah. Oke kan sudah anu ya. Berarti sudah lepas ASI kan sudah 4 tahun ya. Iya. Oke. Berarti sudah kalau tidur itu tidak begitu anu ke orang tua sudah ya. Berarti ketika memang karena sering ditinggal lebih ke bapaknya. Oke, berarti nomor 3 ini. berarti nanti kalau berkegiatan sampai 1 bulan 2 bulan ataupun berapa nanti konsekuensinya dari kampus aman berarti ya untuk anak ya. Kan nanti bisa anak bisa berkunjung sama suaminya kan bisa ke tempat. Oke. Untuk kesan-kesannya nih ada di lembaga ini apa sampean? Untuk Saya tidak mau dibandingkan dengan SDI ya di sini soalnya saya sana tahu sih kayak gimana. Maksudnya kesan-kesannya ada di sini dah kayak gitu. ya kalau kesannya itu ya sama saja di lembaga itu tergantung sikap kita. Kalau kita ingin ya dibaiki ya kita harus baik gitu. Okay. Ya guru-guru di sini ya baik, cuma kita cuma yang apa menjaga jarak lah gitu. Karena tempat kita itu tidak sama, ada yang di kantor Madin, ada yang di kantor, sehingga kita itu kurang dekat lah gitu. Oke. Mungkin karena kita itu khawatirnya takutnya Salah dalam bercanda lah. iya, terus khawatirnya yang di sini tuh merasa tidak enak kalau saya dan teman-teman itu ada di kantor. Khawatirnya apa ya Ustaz kalau bahasanya itu merasa terkekang gitu. Oke. Jadi kita milih mungkin kalau hanya datang atau pulang kita ke kantor pamitan gitu. Oke. Jadinya tidak begitu akrab gitu. Baik. Untuk harapannya nih lembaga di sini khususnya pada MI ini karena memang ada di MI kedepannya kayak gimana? Ya makin maju, makin sukses. Amin. Makin apa itu menjadikan anak-anak itu anak-anak yang solih soleha. Kedepannya juga apa ya? Di sini kan kekurangan air ya Ustadz. Semoga juga Bukan kekurangan di sini, hampir tidak ada. Enggak ada sih kalau program Pamsimas itu biasanya ada. Semoga ya tambah maju, sukses gitu sudah Ustadz. Mungkin ada yang mau sampaikan sama guru-guru yang ada di MI untuk ucapan terima kasih atau maaf atau apa dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Kita wadahi di sini. Kayak gimana? Untuk guru-guru di MI Bustanul Ulum, saya ucapkan terima kasih karena sudah baik sama saya, sama teman-teman selama ini. Dan juga saya mohon maaf jika ada salah atau kata selama kami berada di MI Bustanul Ulum. Dan juga minta maaf jika kurang kedekatannya kurang maksimal gitu Ustaz. Okay. Mungkin hanya itu.
Oke, terima kasih. Terima kasih ya atas waktunya ya. Mungkin ada dari tadi candaan saya yang kurang gimana, saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin itu saja dari kita. Dari awal sampai akhir kita memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada candaan kami atau perkataan kami yang kurang berkenan di telinga jenengan semua. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.